Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya Denny Nakdalung. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Oke, semoga yang belum tercapai di tahun 2021 bisa segera terlaksana di tahun ini, dan mudah-mudahan Anda semua murah rezeki dan sehat selalu. Oke, sebelumnya mohon permakluman karena hampir 1 minggu saya tidak bikin konten. Oke, jadi sempat bikin konten sekali, itu pas suaranya masih terdengar aneh. Jadi selama 1 minggu saya istirahat full, cuman main game, kemudian tidur, main game lagi. Saya sama sekali nggak dapat ke toko. Kalaupun dapat ke toko, itu pun hanya ngecek sekilas saja. Dan ternyata mekanik DND Belitung Montunya juga ikut sakit ya. Jadi mohon permakluman bagi yang masih antre reelnya di sini belum saya servis. Mudah-mudahan mulai besok hari Senin saya sudah mulai bisa aktif bekerja kembali. Oke. Jadi hari ini kebetulan hari Minggu, saya sempatkan untuk cek-cek di toko karena saya kangen sekali sama bengkel saya, dan saya melanjutkan ini review reel Ekoda. Jadi reel Ekoda ini kiriman dari teman, dari Mas Irfan dari Jakarta. Kemarin kan ngirim 2 Ekoda dia. Ada yang Ekoda Magic yang overhead yang mirip Ossia Jigger itu. Kemudian nah ini ada yang Ekoda Knight seri. Oke, seri Knight ya. Knight ini bahasa Inggrisnya Ksatria. Oke, Ekoda Knight ini size-nya 12.000 dan terasa berat sekali. Benar-benar berat. Saya rasa ini beratnya mendekati 1 kilo deh. Tapi timbangan saya nggak ketemu, jadi saya nggak bisa nimbang. Tapi ini benar-benar terasa berat sekali, seperti Aji King Wahoo itu. Jadi lumayan, bobotnya sangat terasa sekali. Nah, seperti ini dia Ekoda Knight-nya. Warnanya hitam, kombinasi gold. Nah, seperti ini. Nah, di reel ini, meskipun reel ini baru, tapi saya menemukan masalah. Ketika dia diputar, ada semacam benturan. Nah, seperti itu dia. Kletek, saya tidak tahu apakah memang cacat dari pabrikannya atau memang terjadi benturan di slidernya, atau karena memang ini spoolnya tipe spool berat ya. Jadi ketika slidernya turun, dia ada benturan, tapi tidak masalah, kita akan cek saja Ekoda Knight ini. Saya akan cek mulai dari handle dulu deh. Dari handle. Oke, ini dia knop handle-nya seperti ini. Saya akan coba buka. Kayaknya ini busing dia di bagian roller handle-nya. Oke, benar saja. Ini menggunakan bushing plastik seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi dia bukan menggunakan bearing. Oke, selanjutnya model spoolnya ini model one piece sih. Jadi dia dipatenkan permanen seperti ini dan ada bautnya. Jadi mirip-mirip punyanya Shimano atau Daiwa yang terbaru. Sekarang kan model spoolnya model handle-nya kayak gitu semua. Oke, selanjutnya di bagian spool. Agak susah dibuka. Oke, ini knop spoolnya ada seal-nya lah. Oke, ada seal-nya. Kemudian ini untuk drag washer-nya. Saya rasa sih standar sih, seperti reel pada umumnya. Nah, seperti ini dia. Menggunakan bahan carbon tex. Jadi kayak punyanya G-Tech gitu deh. Kalau sobat mancing mana sering lihat review saya yang keluarga G-Tech, model-model kayak gini dia.
Seperti Kamikaze, kemudian ATC dia mirip lah seperti ini. Oke, seperti ini dia spoolnya, ini aluminium dan ada support bearing di sini. Ini bisa dikeluarin. Nah, ada support 2 bearing. Oke. Oke, baik. Jadi ada 2 bearing support di bagian dalam spoolnya. Biasanya sih yang mendukung di sini 1 bearing saja sudah cukup. Cuman ini dikasih 2 dia. Oke, ini klikernya. Ini sepertinya bisa dibuka nih, cuman harus agak sedikit, agak diketok dikit. Nah, ada pin seperti ini. Kemudian ini klikernya. Nah, kliker disk kuningan. Nah, kliker ini dia akan bergesek dengan ini. Nah, ini sistem kliker ya. Oke, itu di bagian spoolnya. Saya rasa standar sih, sudah memenuhi standar untuk kategori reel bagus dengan sistem drag seperti ini. Oke, selanjutnya ke bagian rotor. Nah, ada semacam pengaman seperti ini. Kita buka rotor nutnya. Ada semacam seal seperti ini, tapi tidak ada floating sistemnya, dia hanya polosan saja. Kemudian di bawah rotor nut ini juga ada semacam o-ring untuk sealnya dia. Oke, kita lanjutkan ke line roller. Nah, line roller ini menggunakan bushing. Oke, bushing plastik. Kemudian bahan daripada line rollernya ini terlihat seperti keramik sih. Jadi anti karat ya. Oke, ini bail assembly-nya. Lumayan besar sih, besar dan kokoh dia. Selanjutnya kita buka bail arm. Nah, ini spring guide-nya. Ternyata ujungnya menggunakan pengait plastik dia. Yang bagus itu yang besi sih. Oke, kemudian sistem kerja bail arm, kemudian spring guide dan lever tripnya standar seperti ini. Oke, reel kebanyakan menggunakan model seperti ini, tapi di sini ujungnya plastik. Oke, akan lebih bagus jika ujungnya besi sih. Ini kalau patah udah habis sudah. Oke, kemudian rotor. Tentu saja ini berbahan metal. Itu kenapa tadi saya merasa berat sekali. Jadi seperti reel pen ya, full metal. Oke. Pen yang lama itu, pen battle lama itu kan full metal, dia sangat berat sekali. Oke, kemudian ini bagian body. Di sini saya lihat finishingnya buruk sekali. Seperti ini. Jadi ada semacam cat yang mengelupas. Oke. Nah, seperti ini. Dan jika saya lihat model ini, cover one way-nya, ini seperti Aji King punya dia. Aji King Wahoo, kemudian apa ya, kalau nggak salah yang Astromag.
Pokoknya yang Max itu GTEC juga ada, kalau nggak salah GTEC apa ya, GTEC Max atau apa, pokoknya yang besar-besar seperti ini, mirip-mirip sih dia. Kemudian ada juga reel Bando Safiro atau apa itu, kayaknya mirip-mirip seperti ini juga. Kemungkinan ini sih dibuat di tempat yang sama, hanya saja dibedakan di mereknya, itu aja sih menurut saya. Oke, tertutup sih dia. Tertutup dari samping, kemudian di sini seharusnya harus ada seal kalau mau bagus. Nah, benar dugaan saya, di sini ada sealnya. Jadi dia memang lumayan tertutup di bagian clutch one way-nya. Oke, saya akan buka cover body dulu. Biasanya nyambung di sini biasanya. Kalau punyanya Astromak nyambung dia. Nah, seperti ini. Oke, hati-hati. Jadi biasanya kalau ininya belum dibuka, tapi baut keduanya dibuka terus dipaksa, ini bisa patah dia. Oke. Jadi semoga menambah info jika lihat review saya. Oke, selanjutnya saya akan buka saja baut bodinya. Nah, ini side plate-nya. Oke, ada body seal. Kemudian ini bearing. Nah, di sini juga ada seal-nya. Kemudian kita langsung menuju bagian gear. Ada semacam support docking seperti ini, docking stopper. Jadi seperti konsepnya itu sih Daiwa Saltiga punya. Jadi Daiwa Saltiga yang model 2015, 2010 itu stopper dockingnya ada yang ditaruh di gear seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan coba cabut ini gearnya. Nah, seperti ini dia. Ini bahan gearnya seperti stainless steel. Jadi kalau bahan gear seperti ini biasanya memiliki struktur yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan gear yang menggunakan bahan zinc dia. Oke. Nah, kemudian mengenai suara ketika naik turun, kemungkinan banyak hal yang bisa menyebabkan suara. Oke. Ini yang saya bilang. Jadi slidernya ini berbenturan seperti ini, tek 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 seperti itu. Kemungkinan dia bisa menyebabkan bunyi sih. Oke, saya akan coba buka dulu. Nah, ini dia slidernya. Oke, kemudian oscillating gearnya, ini dia kuningan, bagus ini. Nah, ini dia super oscillating gearnya menggunakan kuningan, ininya juga kuningan. Oke, kemudian terakhir kita akan cek bagian anti reverse-nya atau one way atau clutch, biasanya bahasa di spare part rail-nya. Ini bautnya lumayan banyak dia.
ada 6 baut di sini. Nah, seperti ini. Ini ada satu bearing, kemudian ada semacam cover dan sistem seal di sampingnya sini. Kemudian untuk one way-nya atau clutch-nya ini familiar saya temukan seperti ini, yang biasanya diterapkan pada reel Ryobi. Nah, kalau Ryobi yang size besar seperti Ryobi AP Power, Ryobi Carnelian, sistem clutch one way-nya seperti ini dia. Nah, besar seperti ini. Oke. Kemudian bahan body. Oke, body grip di reel seat-nya dan side seat-nya ini metal ya. Nah, seperti ini. Dari struktur secara keseluruhan, ini tentunya dia reel kuat ya, reel kuat dengan pertama sistem drag-nya. Oke, ini sudah standar bagus dia, sistem drag-nya. Kemudian di rotornya juga metal, di rotor metal, cuman ini ada satu saja. Ini ujungnya plastik, kemudian di handle-nya juga masih bushing di sini. Biasanya kalau reel-reel tipikal reel kuat biasanya sih dikasih bearing yang bagus seperti itu. Kemudian bahan gear ini juga spesial, stainless steel ya, seperti Aji King Wahoo punya. Kemudian pinion gearnya juga stainless steel. Oke, jadi ini lebih kuat ya dibandingkan dengan bahan zinc. Kemudian one way-nya seperti punyanya Ryobi. Oke, sekarang kita bahas ke sisi harga. Nah, menurut info dari Mas Irfan ini harganya 3,3 juta katanya. Kemudian saya sempat juga cari di toko online di internet, itu ada yang pasang harga 2,2 juta, ada yang 3,3 juta. Jadi saya tidak tahu pasti mana yang harga aslinya. Kalau di harga 2,2 juta, saya rasa masih masuk lah. Masih masuk dia, meskipun di beberapa bagian terdapat kekurangan, tapi dari konstruksi secara keseluruhan ini sudah menggambarkan sebagai sebuah reel yang kuat ya, kuat dengan konstruksi keseluruhan metal. Kemudian kalau harganya 3,3 juta, saya rasa ya masih terlalu kemahalan, karena di range bawah seperti Spin Fisher, kemudian Pen Battle 3, kemudian kemarin ada yang terbaru yang Daido Quincy, itu kan sudah banyak juga yang bagus-bagus, dimana jika ini harganya 3 juta, harga setengahnya pun sudah ada reel yang bagus-bagus seperti itu. Jadi kalau ini harga 3 juta masih terlalu kemahalan. Kemudian finishing juga kayak gini tadi, ada yang lupas-lupas itu. Kalau reel baru juga menurut saya mengecewakan sih finishingnya, terutama reel dengan harga di atas 2 juta misalnya, itu juga harus sangat diperhatikan. Kemudian sisi lain yang perlu diperhatikan adalah beratnya. Beratnya ini lumayan berat sekali. Kalau mungkin Anda mancingnya cuman mancing dipatok atau ditaruh atau ngoncer, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau dipegangin, reelnya digulung, apalagi dijigingin, saya rasa ini tidak, gimana ya, kurang rekomen lah kalau dilihat dari sisi beratnya. Tapi kalau dipakai misalnya mancing pinggiran, misalnya mancing di pantai, di mana kita hanya sekali lempar kemudian ditaruh reelnya, saya rasa berat reel tidak jadi soal sih, itu aja. Kemudian mengenai suara yang tadi, yang ketika diputar cetak-cetak seperti itu banyak faktor. Bisa juga karena di sini drag washernya juga terkocok seperti ini juga bisa. Kemudian slidernya kena ini juga bisa. Oke, jadi kalau yang mau beli Ekoda seperti ini, sebisa mungkin dicek dulu supaya tidak kecewa nanti ketika membelinya. Oke, saya rasa demikian saja. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan panduan
terutama apabila Anda ingin memutuskan untuk membeli Ekoda Night ini. Oke. Kalau 2,2 juta mungkin masih masuk, kalau 3 juta saya rasa ini kemahalan. Oke, saya Denny Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.